Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Baik hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan juga bapak-bapak semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Dan terlihat lebih ramai daripada biasa pada pagi hari ini. Dan terlihat juga alhamdulillah semuanya wajahnya cerah, Pak ya. Meski gelap nih di atas, alhamdulillah wajahnya cerah berseri. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Dan ketika kita keluar rumah dan wajah kita menghadapi suasana gelap, maka kelak suasana gelap itu Allah ganti di yaumil akhir nanti dengan wajah yang terang, bercahaya dan berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin ma'asyiral muslimin, masih ingat nggak Bapak tema yang dibahas pada bulan yang lalu? Ibu-ibu masih ingat? Memang Ustadz bulan lalu bahas apa? Coba Bapak yang sebelah kanan, bahas apa kemarin Pak bulan yang lalu? Apa Pak? Ali Imran. Alhamdulillah. Kalau sudah usia begini dikasih pertanyaan kira-kira mudeng nggak Ibu? Tapi insya Allah jamaah nasya ingatannya kuat ya, dikasih pertanyaan sesulit apapun pasti dijawab, meski jawabannya wallahu a'lam. Baik hadirin ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kisah berikutnya, masih berlandaskan Al-Quran, karena tema pembahasan kita adalah Qissatul Anbiya fil Qur'anil Karim atau Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, yaitu kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan di bulan lalu kita tidak membahas kisah para nabi, tapi orang-orang yang saleh yang bersentuhan dengan nabi langsung yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang namanya disejajarkan dengan nabi. Di antaranya adalah Imran beserta keluarganya, termasuk di dalamnya adalah Maryam bintu Imran. Nah, pada kesempatan kali ini hadirin ma'asyiral muslimin, kita membahas tentang qissatu Zakaria alaihi salam fil Qur'anil Karim. Kita hanya bahas di dalam Quran saja, karena dari referensi yang lain pun juga ada ya. Tapi dari referensi yang lain ada yang namanya kisah Israiliyat ya. Yang namanya berkaitan dengan kisah Israiliyat ini bisa benar, bisa tidak. Tapi yang jelas benarnya insyaallah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man huwa Zakaria alaihi salam? Siapa Zakaria alaihi salam ini, Bapak Ibu? Ya nabi, ya memang nabi. Siapa tepatnya selain jawabannya itu nabi? Zakaria adalah Abu Yahya. Siapa, Pak? Abu Yahya. Maksudnya Abu Yahya ini apa? Bapaknya Nabi Yahya alaihi salam. Wasmuhu huwa Zakaria bin Adhan bin Barkhia min wildi Harun, termasuk dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Dan jika ditelusuri lagi Bapak Ibu, itu sampai kepada Nabi Daud alaihi salam. Ditelusuri lagi sampai kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya Bapak. Umat yang paling banyak diturunkan kepadanya para nabi itu umat siapa? Namanya apa? Bani Israel. Nah, termasuk keturunan Nabi Ishaq ini ya, nabi-nabi yang Allah jadikan daripada keturunannya itu merupakan bagian atau umatnya yang kita kenal dengan nama Bani Israel alaihi salam. Dan ini sejalan dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku nanti adalah orang-orang yang saleh. Dari jalur Ishaq lahir nabi-nabi yang begitu banyak, dan dari jalur Nabi Ismail alaihi salam lahir Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak salah jika Nabi Ibrahim ini bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ, ingatlah ketika qalat Imra'atu Imran, ketika Imra'atu Imran, istrinya Imran berkata ya. Siapa yang berkata Bapak? Istrinya Imran. Siapa nama istri Imran? Siapa Pak? Hanna ya, namanya siapa tadi? Hanna. Ibu siapa namanya Bu? Bu Imran. Bahaya kalau menyingkat begitu Bapak. Dulu kita bahas ya. Siapa istrinya Nabi Lut? Bu Lut. Siapa nama istrinya Nabi Nuh? Nah, ini bahaya ini. Namanya sudah kita sampaikan, namanya Hanna ya. Nah, berkaitan dengan nama-nama ini terkadang
sumbernya itu tidak valid terkadang kalau ditelusuri. Ya. Maka dalam Al-Quran itu tidak berkutat secara detail dengan nama. Ya. Terkaitan dengan nama istri, para nabi sering kali Allah menggunakan redaksi imra'atu, istrinya. Istrinya Nabi siapa? Contohnya imra'atu Imran, imra'atu Nuh, wa imra'atu Lut, dan seterusnya. Ya. Karena esensi daripada kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu adalah ibrah dan pelajarannya, bukan pada namanya. Tapi sebagian orang, tengah-tengah masyarakat tertentu, banyak yang berkutat pada nama. Bahkan jamaah masjid terbelah menjadi 3 gara-gara berdebat berkaitan dengan soal nama. Siapa namanya anjing Ashabul Kahfi itu? Siapa Pak namanya? Allah kan hanya menyebutkan dalam Al-Quran itu kalab saja, ya? Tidak Allah detilkan menjadi nama tertentu. Maka di sini ada yang menyebut namanya itu Kitmir, ada yang menyebut namanya dengan nama tertentu, saling masing-masing menguatkan pendapatnya. Ya, tak masalah, tapi yang salah itu jika debat berkepanjangan, ya, kemudian berpecah belah. Karena ternyata setelah ditelusuri, ternyata kebanyakan sumber-sumber yang berkaitan dengan nama ini, Bu, sumbernya tadi sudah saya sampaikan, Israiliyat, yang ketika ditelusuri ada sebagian dari kisah itu, bahkan sebagian besar itu ternyata ya sumbernya itu tidak sahih, tidak sesuai dengan syariat. Contohnya saja, seperti kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ada kitab tafsir yang membahas tentang 7 nama Ashabul Kahfi itu. Siapa namanya? Siapa nama 7 Ashabul Kahfi, Bapak Ibu? Kan Al-Quran kan tidak bahas nama mereka. Tapi ada kitab tafsir tertentu yang mendetilkan nama mereka, yang ternyata kalau ditelusuri lagi, nama-nama mereka itu mirip-mirip nama orang Yunani zaman dulu, Bapak Ibu. Contohnya, ya, kalau tidak salah itu Maximilianus. Apa itu Pak namanya? Mirip-mirip seperti nama orang zaman dulu ya, dari Eropa sana, ya, Eropa kuno kali ya. Dan saya cari, Bapak Ibu sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu memang yang kita kaji ketika kuliah saat itu, ternyata sumbernya memang tidak valid di situ. Bahkan Al-Quran menyebutkan tempat bertemunya, tempat ditemukannya atau tempat jatuhnya ikan yang dibawa oleh Nabi apa Pak? Musa. Nabi Musa atau Nabi Harun. Di situ disebutkan dalam kitab tafsir itu namanya adalah daerah ini atau laut ini. Ternyata ditelusuri, ternyata yang disebutkan dalam kitab tersebut tidaklah valid dan tidak sesuai. Maka yang paling selamat itu jika Al-Quran Al-Karim menyebutkan atau menjelaskan kisah tertentu namun tidak menyebutkan ya, secara detail berkaitan dengan nama, maka kembalikan kisah itu sebagaimana bentuk aslinya. Lain cerita jika di situ dijelaskan atau kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak dijelaskan, didetilkan oleh Quran, tidak didetilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling selamat kita pun juga begitu. Jangan ngarang-ngarang cerita. Paham Bapak Ibu? Paham tum? Himna insyaallah. Nah, ba'da an wafat Ummu Maryam binadriha lillahi ta'ala biwad'i mauludiha fi khidmatil ma'bad. Ketika ibunya Maryam ini menepati nazarnya untuk meletakkan bayi yang baru dilahirkan itu
di dalam masjid atau di dalam tempat ibadah, menjadi pelayan di rumah ibadah itu, di saat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabb, ya Allah, inni sesungguhnya nazartu laka, aku bernazar kepadamu ya Rabb, akan anak yang sedang ku kandung ini muharrara, sebagai orang yang dimerdekakan, ya, orang yang diletakkan di masjid menjadi khadimul masjid, khadimul ma'bad, yang urusannya dari pagi sampai malam disibukkan dengan urusan ibadah, melayani orang yang beribadah. Bahasanya di sini muharrara, orang yang telah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari syahwat dunia. Jadi fokusnya untuk ibadah saja, Bapak. Bahasa Quran seperti ini menjelaskan. Fataqabbal minni ya Rabb, maka terimalah ya Rabb, innaka antas samiul alim. Maka ibu, bapak semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu lahir, ya, ketika anak itu lahir, kan ibunya Maryam itu berharap yang lahir siapa? Anak laki. Tapi Allah berkehendak lain, yang ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Padahal sang ibu dulu bernazar bahwa jika anak ini lahir dan itu laki-laki, maka nanti ku bawa dia ke masjid dan ku nazarkan ini anak menjadi khadimul ma'bad atau khadimul masjid. Dalam bayangan sang ibu ini anak nantinya laki. Namun ternyata yang lahir itu perempuan. Apakah sang ibu mundur dari nazarnya atau tidak menepati janjinya? Tidak, tetap menepati janjinya meski sang anak ini perempuan. Maka ketika lahir dibawa sang anak ini ke masjid, lalu kemudian orang-orang yang berada di masjid tempat ibadah saat itu berlomba-lomba mengerubungi Maryam ini. Kenapa dikerubungi, Bapak? Ini anak orang soleh, bapaknya soleh, ibunya salihah. Ini anak bukan sembarang anak orang yang alim, saleh lagi. Maka semuanya berlomba-lomba, saya yang asuh. Yang satu bilang, oh saya yang asuh. Yang lain bilang, saya yang berhak untuk mengasuhnya. Maka terjadi perselisihan di situ. Masing-masing merasa berhak, saya yang mengasuhnya. Yang mengasuh siapa? Mengasuh Maryam ini. Maka dijelaskan dalam Al-Quran itu, dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Allah ceritakan perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jelaskan kisah itu bagian dari perkara ghaib. Wa ma kunta ladaihim ya Muhammad, kau tak berada bersama mereka ketika mereka itu melemparkan tongkatnya. Ada yang menyebutkan melemparkan penanya. Kau tak bersama mereka ya Muhammad saat mereka itu sedang berselisih. Nah, berselisih di sini maksudnya mereka saling berlomba-lomba untuk memperebutkan Maryam ini agar jadi anak asuhnya. Ketika mereka berselisih, maka diambillah jalan tengah. Maka dibuatkan undian tadi itu. Dalam bahasa Arab disebut di sini al-qur'ah, yaitu semacam undian. Bagaimana bentuk undiannya? Pelaksanaan undiannya seperti apa? Masing-masing yang menginginkan untuk mengasuh Maryam ini membawa penanya ke pinggir sungai. Ada yang mengatakan di pinggir laut. Maka masing-masing yulquna aqlamahum, melemparkan penanya itu ke dalam laut. Maka yang penanya itu tidak tenggelam, dialah yang jadi pemenangnya. Dia yang menang. Nah, umumnya gimana Bapak Ibu? Pena dilempar ke dalam sungai, tenggelam enggak? Ke dalam air, tenggelam Pak? Atau terapung dia? Oh terapung Ustaz, ya mungkin beda kali pena dulu dengan pena sekarang ya. Umumnya terapung, umumnya tenggelam. Ada satu pena yang tidak tenggelam. Pena siapa itu?